apapun saja, itu ibarat Anda berdebat mengenai apakah di rakaat pertama itu tahiyatnya nduding pakai telunjuk apa pakai jari tengah apa pakai kelingking, ya. Saya tidak menyalahkan perdebatan itu, dan memang harus diperdebatkan dan harus didata. Setelah Anda mendata semuanya, Anda harus melakukan verifikasi. Setelah Anda melakukan verifikasi, Anda harus melakukan validasi, baru kemudian analisis, konklusi, dan tindakan. Kan begitu urut-urutannya. Itu kalau kita mau perang, kalau kita mau bikin negara dan pemerintahan. Tetapi perdebatan mengenai nduding tahiyat ini itu kemudian harus berhenti sejenak, karena fakta yang utama adalah tadi Anda belum wudhu waktu sholat. Jadi sekarang kita harus mundur dulu. Loh, ini belum wudhu ya sudah sholat. Kan begitu. Bahkan yang ngimami itu tadi belum mandi jinabah. Nah, terus sekarang Anda memperdebatkan sahabat tidak tahiyatnya begini atau begitu, kan tidak ada gunanya. Masalah utamanya adalah sholat dilakukan tidak dengan persyaratan-persyaratan yang terpenuhi. Jadi segala sesuatu harus dimulai dari filosofi dasar, substansi nilai dasar, kemudian cara kita memperlakukan atau cara berpikir kita mengenai substansi itu, kan gitu. Kedua, substansi atau konstruksi berpikir Anda, filosofis atau apapun, kemudian Anda wujudkan menjadi satu konstruksi. Kalau Anda bikin perusahaan ya konstruksi perusahaan, kalau rumah tangga ya konstruksi keluarga, kalau negara ya konstruksi pemerintahan dan kenegaraan, kan gitu. Kalau konstruksi dasarnya salah, kalau tadi saya pakai sholat ya, sekarang kalau kita pakai analogi kapal, kalau kapal besarnya itu memang salah konstruksi, jadi dia goyang terus karena ada ketidakseimbangan, karena ada ketidaktaatan kepada hukum gravitasi, gitu ya. Maka setiap unsur di dalam kapal besar ini juga akan goyang terus menerus. Bahkan setiap kebaikan yang dilakukan di dalam kapal yang goyang itu bisa dengan mudah menimbulkan keburukan. Karepmu kon nyalami koncomu kenek wong wedok, kan begitu kan? Wong wedok muring-muring masih awakmu seneng. Alhamdulillah terjadi kesalahan teknis kan gitu kan? Jadi ini kapal besarnya harus kita lihat dulu. Ini kapal besarnya bener nggak? Satu, konstruksinya. Kalau ini negara, ya ini benar nggak konstitusi dasar negara kita? Kan begitu. Ini sudah benar belum konstitusinya? Ini sudah benar belum tatanannya? Kalau itu belum benar, kalau tadi Anda mengeluh, ini kok undang-undang dilaksanakan tidak dengan try out, tapi langsung diaplikasi pada saat yang sama, kalau undang-undangnya belum selesai. Pertanyaannya kan bukan kenapa kok begitu. Pertanyaannya, emang kalau begitu atau tidak begitu, siapa yang mengontrol? Siapa yang akan memarahi pelaksanaan seperti itu? Siapa yang punya wewenang untuk supaya tidak seperti itu? Siapa? Nah, di negeri di sana ini, kan di sana, wah aku berdiri kan. Nah, di sana ini yang sejak dulu kalah ya, sejak dulu kalah gitu. Ya apa katanya. Oke, saya kembalikan ke soal tadi ya. Jadi kalau sebelum saya minta ke Mas Pipit ya, saya kembalikan ke soal kapal ya. Sebenarnya terserah kok, kapal besar ini terserah mau negara kayak monggo. Kalau negara harus bagaimana, nanti Mas Pipit akan ikut bantuin menjelaskan ke kita. Mestinya Indonesia ini salah konstruksinya di mana? Kalau salah konstruksi kapalnya, sudahlah, nanti semua kejadiannya akan begitu-gitu semua.
akan nggak beres-beres. Selalu salah mencari solusi, dan setiap solusi yang diusahakan akan menimbulkan masalah yang baru. Itu persis seperti lagu Jawa, dayoe, beberno, klosone, beda tambalen, jadae, apakakno, asune, buangen, kaline, salengke pinggir, dan seterusnya ya. Ini adalah peringatan para wali supaya kamu kalau bikin negara, kerajaan, khilafah atau apapun, kamu nomor satu jangan salah solusi. Kalau ada masalah jangan seperti itu tadi, orang yang punya tamu. Kalau orang punya tamu berarti dia berada dalam konteks persaudaraan, mungkin transaksi, mungkin silaturahmi biasa, mungkin kerjasama, mungkin hubungan budaya, tapi pokoknya ada hubungan trust antara manusia. Maka dia bertamu, maka dia merasa punya kewajiban untuk menggelar tikar, kan begitu. Dan sudah benar kan menggelar tikar, meskipun ternyata tikarnya sobek. Tikar sobek ini kalau langsung tamunya disuruh kan juga tidak sopan, maka harus ada solusi, ganti tikar atau pindah ke bangku atau apa. Solusinya dalam lagu tadi adalah ditambal jadah. Ini kan tidak ada fakultasnya. Ada tikar sobek kok ditambal pakai ketan jadah, kan begitu. Ya. Jadi ini bukan main-main, ini peringatan, kamu jangan salah solusi. Kalau kamu harus punya ketegaan gravitasi terhadap setiap masalah. Kalau masalahnya ini, gravitasinya ini. Kalau Anda jadi presiden, gravitasimu nasionalisme, kan begitu. Meskipun kamu PDIP, meskipun kamu Golkar, terserah. Tapi begitu kamu jadi presiden, gravitasinya adalah rakyat dan nasionalisme, betul enggak? Kalau kamu mengadili seseorang, gravitasinya apa? Presumption of innocent, praduga tidak bersalah. Kamu jangan punya asumsi bahwa pasti ini yang ngeracun, pasti dia matinya diracun, kan begitu. Itu kamu tidak gravitatif, kamu miring. Apalagi kamu staf ahli. Staf ahli tidak boleh pakai asumsi itu. Dia harus mengasumsikan bahwa mungkin ya, mungkin tidak. Kita berdiri di tengah. Jadi praduga tak bersalah adalah gravitasi berpikirnya setiap yang menangani masalah hukum. Kalau enggak, nanti kamu terjebak. Sejak awal kamu sudah terjebak bahwa itu pasti racun, pasti ada yang meracun. Padahal belum dibuktikan dan belum ada fakta bahwa benar-benar racun dan benar-benar ada yang meracun. Seharusnya asumsinya jangan racun, gitu loh. Tapi sejak awal sudah begitu, maka kamu akan ambruk. Kamu akan tidak bisa mengambil keputusan. Kalau pengadilan itu di Amerika sudah diketok oleh hakim, no case, next. Ini tidak mencukupi, tuntutan tidak mencukupi, keterangan ahli semuanya, resultannya adalah tidak bisa disimpulkan apa-apa, no case, tidak ada kasus, lewat, bubar, kasus yang baru silakan. Gitu kalau di Amerika atau di negara-negara yang memiliki gravitasi intelektual. Di sini enggak, terus ya wes gitu, kayak gitu. Karena kita nggak punya gravitasi, karena kita tidak pernah berpikir gravitasi. Kalau Pancasila, saya tanya gravitasinya sila keberapa? 5. Kok 5? 5 kan outputnya, 5 kan hasilnya, produknya. 1. Maka dunia pendidikan sila kedua harus berdasar gravitasi nomor 1. Kan begitu. Kalau memang Tuhan dilibatkan, Tuhan yang harus menjadi marja yang utama, harus menjadi rujukan yang pertama. Apa saja dipikirkan, dihitung berdasarkan gravitasi ketuhanan. Kan begitu mestinya. Kalau tidak, maka pendidikannya akan menghasilkan sila ketiga, parpol-parpol, tokoh-tokoh nasional yang tidak gravitatif, yang tidak berpikir nasionalistik sama sekali, tapi berpikir partainya masing-masing. Betul nggak? Betul nggak? Boleh nggak partai menjadi gravitasi nasional? Boleh nggak sebuah suku menjadi gravitasi? Nggak boleh. Anda boleh orang Dayak, Anda boleh orang Jawa. Begitu Anda ngurusin Indonesia, Anda bergravitasi nasionalisme Indonesia. Kan begitu.
Maka Anda tahu sekarang Pancasila yang sila yang pertama tidak dijadikan gravitasi, Tuhan tidak pernah dilibatkan, sampai akhirnya Tuhan juga merasa tidak terlibat. Ya Ben, kata dia gitu. Terus kita istighosa, NU istighosa, ya Allah tolonglah, aku ora dijak. Saya nggak dijak, saya nggak dipercaya. Loh ya Allah, kan engkau kami letakkan di sila yang pertama, itu bukan aku, itu sifatku. Masa kamu tidak tahu bedanya putih sama keputihan? Aku ini Tuhan, bukan ketuhanan. Kalau gula yang kamu libatkan, dia menghasilkan manis. Tapi kalau manis yang kamu libatkan, tidak harus gula. Betul nggak? Bisa sakarin. Jadi kamu urusan sama gula apa sama manis? Kan begitu. Kalau ini tidak jelas gravitasinya, maka seluruh dunia pendidikan di sila kedua akan gagal, menghasilkan gravitasi kesejahteraan dan keadilan. Sila ketiga juga, sila ketiga itu parpol-parpol dan ormas-ormas yang berhimpun untuk menjaga persatuan Indonesia. Kan bunyinya itu. Apakah mereka bersatu? Tunjukkan satu kasus di mana mereka semua bersatu demi rakyat. Tidak ada. Padahal mereka itu sila ketiga. Tugasnya adalah menyusun pemerintahan yang dirumuskan oleh sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Aku takut, mana permusyawaratannya sekarang? Ya ada perwakilan. Permusyawaratannya mana? Saya ini studi Pancasila 10 tahun. Mbunde endi karo aku lagi. Gitu loh teman-teman. Nah, yang keempat ini kan pemerintahan, Mas. Nah, nanti Pak Pipit kita mohon menjelaskan negara sama pemerintah itu sama apa tidak. Kalau di Jerman bagaimana, karena beliau kerja di Jerman 35 tahun, ya. Kalau di tempat-tempat lain bagaimana, untuk menjelaskan gravitasi kenegaraan tadi itu. Nah, sila keempat ini kan satu mesin pemerintahan, mesin pengelolaan yang tujuannya adalah menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, pernahkah tercapai sila kelima? Kenapa tidak pernah tercapai? Karena mesinnya tidak gravitatif. Betul nggak? Mesinnya menteror rakyat sekarang ini. Betul nggak? Tidak mungkin menghasilkan sila kelima. Kenapa sampai mesin ke sila keempat itu seperti itu? Karena yang bikin sila ketiga. Betul nggak? Yang bikin ini orang-orang dan kumpulan-kumpulan orang yang jangankan lain parpol, sesama anggota partai saja sikut-sikutan tidak karu-karuan. Betul nggak? Jadi sebenarnya dialah yang menentukan pemimpin nasional itu sila ketiga ini. Dengan objektivitas dan gravitasi intelektual dan moral tadi kan tidak pernah terjadi. Sekarang siapa pemimpin Indonesia, saya tanya kepada Anda. Kalau Tuhan Nun Nun iki aku ngene, iki Indonesia tak kei kemurahan. Kon timane ndolek nang jin-jin. Kan ada jin yang biasanya kalau dikeluarkan dari botolnya kan terus berterima kasih, terus sudah kamu minta apa saya kasihkan gitu. Ya kan ada jin di padang pasir antara Madinah dan Mekah. Itu kesaruk sama 3 orang jemaah haji yang pesawatnya jatuh, pesawat kecil. Terus karena dia kesaruk gini, terus dia bisa keluar dari botol itu, terus dia wah terima kasih, waduh sekarang kamu minta apa saya kabulkan, masing-masing satu permintaan. Kamu dulu minta apa? Terus yang satu ini bilang, ya saya sih kesini ini kan cuma diajak, ya mau juga naik haji, cuman kan sebenarnya belum niat-niat amat. Saya kesini cuma diajak sama teman saya ini. Jadi kalau saya ditanya mau apa, saya sih pengennya ke Denmark. Ngapain di sana? Di sana banyak playboy. Di sana banyak mainan anak-anak. Mainan anak-anak dibuka, masya Allah. Subhanallah. Allah.
tengah-tengah alhamdulillah, terus sampai akhir alhamdulillah. Apa iku Haji? Iki mainan anak-anak. Kok mainan anak lagi play lah mainan. Boy anak-anak. Anak-anak. Yes. Sampailah dia belum selesai bicara, dia sudah sampai di Denmark dan dia sudah main perempuan, minum segala macam. Terus yang kedua, ya kamu mencari apa? Minta apa? Saya juga memang ingin naik haji tapi saya belum punya uang, tapi alhamdulillah diajak teman saya ini. Jadi kalau saya ditanya mau kemana, saya ingin sekarang ada di Ka'bah. Dia tiba-tiba ada di Ka'bah. Dan yang ketiga, lah, kamu minta apa? Lu teman saya tadi yang dua mana? Satu ke Denmark, satu ke Ka'bah. Lu saya yang biayai kok dia yang duluan ke sana. Saya minta satu saja, tarik dua orang itu ke sini. Akhirnya ketiganya terkatung-katung di padang pasir lagi. Itulah Republik Indonesia. Tidak terima satu sama lain, tidak ikhlas satu sama lain. Ya, maka sila ketiga itu harap belajar kepada jin ini tadi. Ya, gitu ya Mas ya. Oke. Saya balik ke ke analogi sholat dan kapal besar tadi. Sekarang gini Mas, sekarang kita kalau ngomong pajak umpamanya al-pajaku mal pajaku wa ma adraka mal pajak. Kita lihat dari kalimat sering gini. Pajak itu harus kita pahami melalui sebab akibat dari hak dan kewajiban. Jadi ada unsur sebab akibat, ada unsur hak dan kewajiban, atau yang lebih tepat kewajiban dan hak. Pelaksanaan kewajiban memproduksi hak, kan gitu. Jadi kalau kita ngomong pajak, sebenarnya kan contohnya adalah sila pertama tadi. Anda kan orang Islam nih, Anda kan tiap hari bayar pajak. Sholat 5 waktu, kamu pajak kepada Allah itu kamu korbankan waktumu, ya toh, badanmu, hatimu sehari 5 kali itu bayar pajak kepada Tuhan. Nanti waktu puasa kamu sebulan bayar pajak, kan gitu. Tapi Tuhan itu baru kemarin-kemarin nyuruh kamu bayar pajak itu. Zaman Nabi Isa saja belum ada sholat 5 waktu, jadi belum ditarik pajak sama Tuhan. Sekarang kan kita ditarik pajak nih tiap hari, Jumatan, gitu, naik haji lewat Filipina, gitu, gagal, gitu. Wong Indonesia ya Allah, petualangan ya Allah. Iso nih, gitu ya Allah ya. Ketok makelar swarga ya ono meneh. Jadi mungkin nanti di pinggiran neraka itu banyak korban-korban makelar itu. Kalau kamu kok di sini, lah katanya saya disuruh masuk surga, saya sudah bayar. Kira-kira gitu ya, kita ndelok Indonesia ya Allah. Saya kira itulah sebabnya Allah itu sangat menikmati ciptaannya ketika sudah muncul Indonesia modern ini. Karena saya tidak menyangka bahwa ciptaanku begitu indah. Ya, kok ya bisa gitu loh, kayak gitu gitu. Pinter-pinter kok milih pemimpinnya kayak gitu kan. Utamanya indah betul Indonesia ini dan seterusnya. Oke, saya nggak akan ilustrasi banyak-banyak lagi supaya Anda tidak terlalu banyak ketawa, karena tidak baiklah ketawa di tengah keprihatinan nasional yang seperti ini. Anda kan aslinya kan sedang frustrasi ya kan. Kesini kan sekitar untuk ngecas sebentar, lusa sudah frustasi lagi kan. Aku ngerti ya, udah. Iya, nunggu akhirnya lama nunggu ya lumayan lah. YouTube dikit ya, sambil nunggu KC berikutnya kan gitu. Dan aslinya kan ini orang-orang frustrasi gitu. Dan memang dipanitiai oleh orang yang lebih frustrasi lagi. Kira-kira gitu ya. Iya. Oke, jadi teman-teman sekalian, Tuhan itu tidak nyuruh Anda bayar pajak sebelum dia menjalankan kewajibannya. Kewajibannya apa? Menyayangi Anda, menyiapkan fasilitas hidup Anda, memberi tanah yang subur, tanaman yang subur, tanaman yang bersemai, angin yang berhembus, air yang melimpah di mana-mana. Anda dikasih gunung, dikasih pasir besi, Anda dikasih logam, dikasih batu bara, Anda dikasih emas, dikasih apa saja.
Semua itu merupakan kewajiban Allah karena dia terlanjur bikin manusia. Maka dia laksanakan kewajibannya, dan setelah dia jalankan kewajibannya itu, baru dia tidak pekewo untuk minta manusia bayar pajak. Kan begitu. Jelas ya moralnya ya. Dan Anda seandainya tidak disuruh sholat, masih bersyukur enggak kira-kira? Upamanya tidak disuruh sholat, tidak disuruh bersyukur, Anda bersyukur enggak kira-kira? Anda pasti bersyukur. Meskipun bentuknya bukan sholat 5 waktu, karena kalau sholat 5 waktu itu yang menentukan bentuknya adalah Tuhan sendiri, yang bernama ibadah mahdoh. Kan gitu. Tapi kan moralnya adalah jangan menagih apa-apa kepada siapapun sebelum engkau sendiri berjasa kepada orang yang kamu tagih itu. Kan begitu. Saya kira moral antara rakyat dengan pemerintah ya harus begitu. Kapan kamu mengenakkan rakyatmu itu? Kapan kamu menyiapkan lapangan kerja? Wong yang jadi TKW kamu suruh pulang, yang di sini susah cari kerjaan malah ada tenaga kerja macam-macam tiba-tiba sudah ada di sini begitu banyak. Ini sudah tidak punya kerjaan, di PHK dari perusahaan, jadi buruh permanen, jadi apa jenenge? Outsourcing. Tiba-tiba disuruh bayar pajak omset lagi. Kan begitu. Ini tidak bermoral. Ini KC nih. Menurut Anda berguna enggak untuk rakyat yang datang minimum? Misalnya datang doa aja. Sangat berguna. Ini berguna enggak untuk negara dan masa depan? Jadi seharusnya pemerintah marah apa terima kasih kepada KC? Seharusnya pemerintah bayar pajak apa KC bayar pajak? Kan begitu. Mestinya negara ini berterima kasih kepada Anda, kepada KC. Artinya mereka pada posisi yang harus bayar pajak. Lah kok arek-arek iki mangan gurung karuan ditarik pajak. Oh malah tak kei taek bisa enggak bisa. Dene ngeseng gurung karuan. Gurung karuan bar ini. Gitu loh teman sekalian. Jadi tindakan ya, tanggung jawab dan kewajiban yang dilakukan itu berakibat punya hak untuk menagih rasa syukur atau menagih pajak tadi itu. Kan gitu Mas. Demikian juga Anda mau tidak mau, Anda ingin bersyukur kepada Allah karena Allah sudah kasih. Dan Anda ikhlas loh, sholat itu ikhlas. Matur nuwun toh. Kan Anda enggak usah alam yang subur. Anda lihat diri Anda saja kan sudah bersyukur sama Allah. Coba kok bisa? Anda punya mata dua itu kok bisa? Siapa yang dulu mengambil keputusan matamu dua? Apa bapakmu bisa? Siji. Kirim, dicangkem, diuntuh, enggak bisa. Orang tuamu enggak bisa menentukan apa-apa. Jadi Allah itu memberimu rizki, tidak usah di luar yang jauh, di dirimu saja. Luar biasa rahmat Allah kepadamu. Ya toh? Dan berlangsung sampai sekarang. Gigimu tidak diperkenankan untuk tumbuh lebih lanjut. Stop. Kamu tidak pernah dengar Allah nyetop gigi? Loh, saya dengar terus. Begitu anak urus, stop. Saat dunia itu Allah nyetop gigi. Soalnya ini sangat menyangkut APBN. Kalau gigi tidak disetop pertumbuhannya oleh Allah, itu kerepotan sosial nasionalnya luar biasa. Dia coba, ini cokol, ini yang bawah cokol, lah itu kan konflik ini. Benturan toh, ini kan yang kemuanya li. Terus bagaimana? Itu sekedar Allah bilang stop, maka engkau mendapat rahmat sepanjang hidup, gigimu berhenti tumbuh. Bayangin kalau tidak. Jadi APBD, APBN, kerja apa saja habis untuk program mangeruntu. Sebulan mahal tuh biayanya Mas. Motong gigi tuh setiap bulan habis ya. Cukup dengan itu hancurlah peradaban manusia. Dan Tuhan mengatakan kun, cuman gitu loh, stop. Maka Anda mendapat rahmat sepanjang hidup.
Terus bagaimana kamu tidak sholat? Bagaimana kamu tidak berterima kasih? Tidak usah disuruh bayar pajak, kamu akan bayar pajak, betul tidak? Kamu punya hutang banyak kepada Allah, luar biasa banyaknya hutang kita kepada Allah, kan gitu. Itu baru gigimu. Nek gentalomu. Ini sudah pernah saya omongkan ini. Tapi seneng sekali nih. Ibarat lagu lagu kan nek di radio itu kan apa jenenge Mas yang anak tangga pertama nek saiki apa jenenge? Top. Ya top 10 lah, itu kan diulang-ulang berapa kali masih suka aja kan. Anda sudah, kalau Anda frustasi, Anda dengarkan kembali omongan ini. Ya Allah, andaikan kau tidak nyetop pertumbuhan adikku ini. Ya tak? Coba pengelolaannya bagaimana? Ya? Infrastrukturnya itu loh. Kan terpaksa mengundang konglomerat untuk mengembalikan uang ke sini demi pengelolaan ini. Iya, nek panjangnya cuma sebadan tinggal dihubung-hubung. Lah nek sampai 1 kilometer, 2 kilometer, terus mau ke kantor disuwer. Terus gimana coba? Dan kalau tidak di stop pun bisa Anda bayangkan. Jadi Anda itu mbok cari pelajaran untuk melihat yang selama ini tidak. Kamu kan taunya cuma yang iya, kan begitu. Yang tidak itu, kamu bayangkan kalau Allah mewujudkan yang tidak itu, kan dahsyat rusaknya hidup kita, hancurnya kita semua. Makanya kalau orang Islam bersyahadat itu jangan keburu-buru syahadat. Kamu hayati dulu la ilaha supaya kamu tahu ilallah itu. Kamu nggak tahu ilallah, kamu la ilahanya nggak tahu. Kamu nggak bisa bersyukur terhadap kelaminmu karena kamu tidak pernah membayangkan andaikan, ya enggak, tidak di stop pertumbuhannya, lah dilindes truk bendina, Transjakarta itu repot loh, kan nggak motor nguinangin, itu kalau cuma 1 orang lah, kalau sak Jakarta pada yang telewolor. Tolong Dadang sebagai pelukis wujudkan itu di lukisanmu, karena saya pernah punya gambaran gini, bedanya pedagang sama kapitalis. Kalau pedagang itu ya itu naluri, semua nabi juga banyak yang berdagang, tidak masalah. Itu sama dengan kelamin, seks itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah sebatas apa dan pada tingkat mana kamu mengendalikannya, kan begitu. Kalau dia dilakukan tidak apa pada batasnya. Yang tidak boleh adalah tidak membatasinya, kan gitu. Nah, jadi pedagang itu orang yang punya kelamin dan kelaminnya dipakai gitu dong. Tapi kalau kapitalis awak itu kelamin kabeh. Jadi bentuknya dia tuh kelamin semakin dasar. Ya toh, semua badannya itu syahwat. Jadi apa saja dikapitalisir, apa saja. Jabatan dikapitalisasi, ayat dikapitalisasi, zakat dikapitalisasi, sedekah dikapitalisir, apa saja dikapitalisir. Semua dijual. Yang gitu, itu namanya kapitalis. Dan kita sedang mengemis kepada para kapitalis kan. Bayangkan. Betul nggak? Nanti Anda tidak bisa nahan diri lagi lah. Tapi tidak bisa nahan diri, minta maaf. Tapi tidak apa-apa, Allah tidak ada masalah sama Anda, karena Allah mengatakan, aku tidak suka kepada orang yang berkata kasar dan melewati batas kecuali dalam keadaan teraniaya. Nah, Anda teraniaya loh, banget. Jadi besok Anda ke kantor pukul, dius, aku teraniaya kok. Kalau teraniaya boleh gitu, menurut ayat Tuhan. Oke teman sekalian, jadi cara berpikir hak dan kewajibannya jelas ya. Saya pernah membayangkan gini, kan suami istri itu kan saling bayar pajak tuh Mas. Betul enggak Mas? Kok niku gak tahu nyambut gawe,
beras gak beres ya toh, jaluk turu. Boleh enggak itu Mas? Kan kerja dulu, bisa punya rumah sewa kontrakan lumayan, ya anak bisa disekolahkan, baru dia punya hak untuk minta tidur sama istri. Iki gak nyambut gawe, gak jaluk kopi, didik bu, ayo tak bu, kan enggak boleh, kan enggak, itu rumah tangga yang enggak bener. Nah, negara ini kan rumah tangga, pemerintah itu katakanlah suami, rakyat adalah istrinya. Kamu jangan perkosa istrimu. Kamu jangan perkosa istrimu. Jalankan dulu kewajiban kepada istrimu, baru kamu minta kenikmatan dari istrimu. Istrimu akan bayar pajak dengan rela. Kalau kamu fasilitasi istrimu dan senang hatinya, tentram keadaannya, dan cintanya berkembang kepadamu, tidak usah kamu minta dia bayar, mas, ayo tak mas, terus kon jam pinten mawon mboten napa-napa. Monggo ten sumur, monggo ten jeding, monggo ten cagak-cagak, monggo sampean. Kalau tali iku dicangkol-cangkol monggo. Kula sampean teguk nggih monggo sampean. Wong suaminya baik, kan begitu. Loh, kalau suami belum memenuhi kewajibannya sebagai suami, istri tidak bisa, itu namanya diperkosa kan namanya. Kalau istri merasa difasilitasi dengan benar, tidak usah kamu minta, pasti rakyat cinta negara. Mana ada rakyat yang senasionalis dan sepatriotis rakyat Indonesia? Seharusnya Indonesia kan sudah revolusi dulu-dulu. Seharusnya sudah menghancurkan pemerintahannya dulu-dulu, sejak zaman Pak Harto. Pernahkah mereka menghancurkan pemerintahan? Pernahkah mereka melakukan revolusi besar? Tidak pernah. Rakyat Indonesia sangat arif, sangat tangguh, sehingga saking kuatnya menderita, mereka tidak merasa dibikin menderita oleh pemerintah. Kan begitu kan? Saking kuatnya menderita. Gitu loh. Tapi saya ingatkan ya, suami-suami jangan berani-berani menyakiti istri, karena pasti menang istrimu. Tunggu waktunya, pasti menang istrimu. Pemerintah jangan sakiti rakyat, karena pasti menang rakyatnya. Pasti menang rakyatnya. Hanya soal waktu saja. Soal waktu saja. Itu ya Mas ya. Nah, sekarang terakhir, sebelum saya minta Mas Pipit, nanti akan saya perkenalkan sebisanya, supaya nanti Mas Pipit juga bisa mengenalkan dirinya agak lebih jelas daripada saya. Kenapa moral suami istri itu tidak terjadi pada pemerintahan dan kerakyatan kita? Kenapa Pancasila tidak bisa diterapkan? Kenapa undang-undang bisa ada titipan, ada kelihatan bahwa itu bukan murni hasil dari rapat, tapi itu ada intervensi dari luar. Dan terus kenapa itu bisa terjadi? Karena di Indonesia tidak ada sistem kontrol. Karena di Indonesia tidak mengenal bedanya negara dengan pemerintah. Karena di Indonesia presiden dan siapapun belum tahu atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa presiden tidak boleh memanggil hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak boleh. Karena Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Yang boleh memanggil Mahkamah Konstitusi, memanggil presiden boleh. Itu tidak usah negara dan pemerintah dipisah pun, kalau kita mengerti gravitasi patok negara, kita akan tahu. Kan begitu. KPK itu lembaga negara, MK lembaga negara, KY lembaga negara, apalagi Mas? Nanti Mas Pipit akan mendengar. Mas Pipit ini, teman sekalian, itu teman saya dan yang menolong saya ketika saya dulu diusir. Ya enggak diusir lah, pokoknya saya zaman Orde Baru itu enggak bisa pulang lah. Di Jerman sama di Belanda saya enggak bisa pulang ke sini, macam-macam lah sebabnya. Ya, hijrah terpaksa. Nah, yang nampung saya di Jerman, Mas Pipit ini, di Kurfürstenstraße, nomor berapa? 4. Oh, Alphenlieben. Oh, di Alphenlieben, nomor 34. Nomor 4, saya hidup di rumah dia setahun lebih. Dia yang traktir saya, dia yang ngasih makan saya, dia yang bikinin gulai, dia yang bikinin sop buntut, dia yang bikinin kopi, pokoknya segala macam Mas Pipit. Dan saya orang yang betul-betul harus berterima kasih kepada dia, gitu ya Mas Pipit.
Jadi kalau Anda pernah membaca buku saya Dari Pojok Sejarah, itu saya menulisnya di dua tempat, satu di rumahnya Mas Pipit, satunya ketika saya di rumah PBB di Den Haag, di ibu kota Belanda pada waktu itu. Nah, saya minta kepada Mas Pipit karena dia kebetulan di Indonesia, dia tinggal di Jerman, tapi pengetahuannya dan update-nya mengenai ketatanegaraan tentang pilkada, pemilu dan seterusnya, itu kita semua kalah dibanding dia, karena pendataannya Mas Pipit jauh lebih tertib dan database-nya jauh lebih lengkap daripada kita semua, bahkan mungkin lebih lengkap dari setiap kementerian yang berurusan dengan kasus-kasus dan masalah itu. Nah, Mas Pipit ini yang menulis buku Pemerintah Bukanlah Negara. Anda silakan browsing, silakan bisa beli di Gramedia nanti ya. Ada di banyak toko buku. Pemerintah Bukanlah Negara, barusan cetak ulang juga. Nah, Mas Pipit, kita mohon, yang saya sebut kapal besar tadi itu konstruksinya memang salah. Jadi nanti akan terjadi kasus-kasus yang sifatnya parsial, tapi jawabannya sebenarnya ya sasisnya kapal itu, landasan konstruksinya itu yang salah. Nah, saya mohon dengan sangat Mas Pipit, sebenarnya beliau juga akan yang dengan Pak Jaya Suprana, sudah ya. Nah, tidak apa-apa mengulang hal-hal tertentu yang mungkin sudah diungkapkan kemarin, tapi saya mohon Mas Pipit, ini anak-anak Mas Pipit, ini anak-anak umur dari 19 tahun sampai 40, kecuali yang 40 tahun ke atas. Nah, ya, menurut ya. Kayak ibu yang berambut putih, umurnya berapa Bu? Setia GKC, umurnya berapa Bu? 81. Ya Allah, Allah menyayanginya, Tuhan mencintainya, dan beliau punya anak, punya cucu akan mendapat kemudahan-kemudahan. Karena tirakatnya beliau ke KC, saya kira sudah sangat lama beliau di sini. Selalu ada beliau. Umur 81, umurmu piro? Kira-kira iso 81 orang. Nanti kamu umur 81 kamu masih bisa nggak duduk seperti ibu itu. Jadi mari kita berguru kepada beliau, mari kita sinau kepada beliau. Dan apa kepentingan umur 81 terhadap masalah-masalah kayak gitu apa? Apa hubungannya itu apa? Kan kalau dicari secara akademis kan nggak ada. Satu-satunya jawaban adalah karena dia cinta kepada Indonesia, kan begitu. Karena dia cinta kepada manusia, dia cinta kepada rakyat, kan begitu.